Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brilanggi Febrina. Saya ketua kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai tata cara penggunaan huruf kapital, miring, dan tebal. Anggota kelompok dari kelompok saya yaitu saya sendiri, Brilanggi Febrina, Jihan Anggitiara, Meisya Salsabila, Nila Alhusna, Kotrunada, Rida Dwi Aulia, dan Selvia Melisa. Peraturan yang pertama yaitu mengenai huruf kapital. Peraturan penggunaan huruf kapital ada banyak. Yang pertama yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi di setiap awal kalimat itu wajib menggunakan huruf kapital sesuai aturan yang pertama. Contoh yang kami ambil di sini yaitu kita harus bekerja keras. Nah, di huruf pertama di awal kalimat itu K. Nah, K itu harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua yaitu siklus kehidupan manusia itu bisa diprogram atau direncanakan. Nah, di awal kalimat juga menggunakan huruf kapital yaitu huruf S. Lalu untuk peraturan yang kedua yaitu ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, jadi di setiap depan huruf di setiap nama orang itu di awal katanya itu pasti menggunakan huruf kapital. Di sini kami ambil contoh yaitu Rudolf Diesel. Nah, itu di bagian awal itu pasti menggunakan huruf kapital yaitu R dan D. Terus yang kedua itu ada B.J. Habibie. B itu huruf kapital, J itu huruf kapital, B dan J-nya itu dibuat huruf kapital karena merupakan singkatan nama orang. Dan untuk Habibie itu di kata depan itu H itu dibuat kapital. Nah, selanjutnya peraturan yang ketiga yaitu huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Nah, di sini kami mengambil dua contoh yaitu satuan ampere dan satuan newton. Nah, ini di huruf A dan N-nya ini tidak menggunakan huruf kapital karena itu merupakan nama orang yang dijadikan satuan ukuran. Peraturan yang keempat yaitu huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Nah, contoh di sini yaitu teori Darwin. Darwin itu merupakan nama orang, tetapi Darwin ini dijadikan sebagai nama teori. Jadi untuk tulisan teorinya itu menggunakan huruf kecil, kemudian untuk Darwinnya D-nya itu menggunakan huruf kapital. Lalu ini, mohon maaf ini ada kesalahan penulisan. Di bagian hukum itu harusnya hanya kecil, tapi itu kalau di tengah-tengah kalimat. Kalau di awal kalimat itu masih tetap menggunakan huruf kapital seperti aturan yang pertama tadi. Terus untuk hukum Kepler. Nah, hukum Kepler, ini Kepler itu nama orang yang dijadikan sebagai nama hukum. Jadi K-nya itu dibuat menjadi huruf kapital. Nah, selanjutnya yaitu peraturan kelima. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Nah, di sini itu kami mengambil contoh kata binti dan bin. Jadi binti dan bin di sini itu tidak menggunakan huruf kapital karena itu merupakan makna dari anak dari seperti itu. Jadi di sini digunakan huruf kecil. Nah, contohnya yang pertama yaitu Fatimah binti Salim. Terus contoh yang kedua itu Halifah Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini menggunakan huruf kecil semua gitu. Untuk peraturan yang keenam
yaitu huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, dalam petikan langsung itu maksudnya di dalam tanda kutip. Jadi huruf pertama di dalam tanda kutip pasti menggunakan huruf kapital. Nah, contoh di sini yaitu mereka berhasil meraih medali emas. Nah, itu di dalam tanda kutip. Jadi mereka, di kata mereka itu huruf M-nya itu menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat yang di dalam tanda kutip. Nah, terus contoh yang kedua yaitu di dalam tanda kutip, tapi setengahnya aku kasih ke Lia. Nah, di bagian kata tapi itu yang di kapital yaitu huruf T-nya karena dia berada di awal tanda kutip seperti itu. Terus untuk peraturan yang ketujuh yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Nah, jadi di sini kami mengambil contoh dua. Contoh yang pertama itu nama agama. Nah, nama agama itu contohnya seperti Buddha, terus Islam. Nah, itu awal katanya itu pasti menggunakan huruf kapital karena itu merupakan nama agama tuh. Lalu untuk selanjutnya itu contohnya, nah di sini ada penulisan Tuhan gitu. Terima kasih kepada Tuhan. Nah, di sini T-nya itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya peraturan yang ke-8 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, kebangsaan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, jadi di tiap gelar atau nama kebangsaannya itu pasti menggunakan huruf kapital. Di sini kami mengambil contoh Dr. Muhammad Hatta. Nah, dokternya itu D-nya itu besar karena dia merupakan kata kehormatan, kata berarti kalau dokter itu masuknya gelar gitu ya. Nah, terus ini ada contoh lagi. Ini Prof. Dr. Andes Notonegoro SH gitu. Nah, di sini gelarnya itu yaitu Prof. Nah, P-nya itu menggunakan huruf kapital seperti itu. Lalu peraturan yang ke-9 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Nah, kepangkatan untuk sapaan. Nah, di sini contohnya itu kami mengambil yang pertama itu selamat pagi dokter. Nah, ini kayak nama panggilan gitu loh untuk sapaan sebagai seorang dokter gitu. Jadi dokter D-nya itu dibuat huruf kapital. Nah, terus contoh yang kedua itu ada sejarah mencatat Presiden Soekarno. Nah, presiden ini yang digunakan sebagai sapaan gitu, sapaan untuk Soekarno gitu. Nah, jadi P di sini digunakan huruf kapital. Peraturan yang ke-10 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Di sini kami mengambil contoh dua. Gubernur, kata gubernur dan kepala. Nah, gubernur contoh yang pertama ini Gubernur Papua Barat. Nah, itu nama pangkat ya. Maaf, maksudnya nama jabatan gitu. Nama jabatan di sini yaitu Gubernur Papua Barat. Jadi G-nya itu menggunakan huruf kapital karena gubernur itu merupakan nama jabatan.
Lalu untuk contoh yang kedua sama, yaitu merupakan nama jabatan juga, yaitu Kepala Hubungan Masyarakat LBH. Nah, kepala ini merupakan nama jabatan, jadi menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada peraturan nomor 11. Peraturan nomor 11 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Jadi ketika kita menemukan nama bangsa, nama suku, nama bahasa, ataupun nama aksara itu wajib menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya di sini yang pertama yaitu suku Dani. Nah, itu suku S-nya besar itu karena di awal kalimat. Lah, untuk yang Dani, nah itu nama sukunya. Jadi D-nya itu menggunakan huruf kapital karena Dani itu merupakan nama suku. Nah, terus selanjutnya yaitu dalam contoh selanjutnya yaitu dalam bahasa Gorontalo disebut hu, ido, ting, he, ti, hengo. Nah, di sini nama sukunya itu maksudnya nama bahasa. Nah, kalau di sini itu nama bahasa ya. Jadi bahasanya itu huruf kecil karena dia itu hanya kata, dan Gorontalonya itu nama bahasanya. Nah, jadi Gorontalonya yang di kapital, yang huruf G-nya aja gitu. Nah, selanjutnya yaitu peraturan ke-12 yaitu huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Nah, ini misalkan kami mengambil contoh yang pertama itu nama ini Inggris. Nah, ke Inggris-Inggrisan. Nah, itu kan diambil dari kata dasar Inggris. Sedangkan Inggris itu kan nama negara ya. Nah, nama negara di sini karena dijadikan sebagai kata dasar jadi tidak digunakan huruf kapital. Ke Inggris-Inggrisan. Nah, itu tidak ada huruf kapitalnya kan karena dijadikan sebagai karena dijadikan kata dasar. Nah, di sini contoh yang kedua itu ada beliau itu orang Jawa yang sudah kehilangan kejawa-jawaannya. Nah, mohon maaf di sini seharusnya itu ada salah penulisan. Harusnya Jawa, yang orang Jawa itu harusnya Jawanya itu ditulis huruf kapital ya. Nah, terus yang ini yang menyangkut peraturan nomor 12 itu yang kejawa-jawaan. Nah, itu karena Jawanya itu merupakan kata dasar, jadi dia tidak dibuat huruf kapital. Tuh. Terus peraturan yang ke-13. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Jadi begini. Hari lebaran, hari Idul Fitri gitu. Itu kan L-nya dibuat kapital. Nah, terus ada Idul Fitri. Nah, berarti I-nya sama F-nya itu dibuat kapital karena merupakan hari besar gitu, hari raya. Nah, terus contoh yang kedua ini yaitu pada tanggal 15 Muharram 1326 Hijriah. Nah, ini yang digunakan huruf kapital itu di bagian kata Muharramnya karena merupakan hari besar. Selanjutnya yaitu peraturan nomor 14. Itu huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah, ini mohon maaf di sini slide-nya terpotong. Jadi kami mengambil dua contoh. Contoh yang pertama yaitu Konferensi Asia Afrika. Nah, Konferensi Asia Afrika itu merupakan nama peristiwa sejarah. Jadi di bagian K, huruf A, terus huruf A di Afrika itu digunakan huruf kapital karena merupakan peristiwa sejarah. Terus selanjutnya yaitu contoh yang kedua pada waktu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi kemerdekaan itu merupakan peristiwa sejarah jadi digunakan huruf kapital di bagian P dan bagian K-nya gitu. Selanjutnya
Peraturan ke-15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Contoh yang pertama yaitu kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Nah, di sini ada peristiwa sejarah, tetapi di sini digunakan di bagian pertengahan, bukan istilah untuk nama peristiwa sejarahnya, tapi ini tuh kayak gabungan kalimatnya gitu, bukan terkhusus untuk nama peristiwa sejarahnya. Jadi dia tidak menggunakan huruf kapital gitu. Terus contoh yang selanjutnya yaitu semua masyarakat Indonesia setiap 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Nah, mohon maaf, di sini seharusnya itu H sama K-nya itu menggunakan huruf kecil ya. Karena itu bukan merupakan maksudnya bukan menyebutkan khusus untuk peristiwa sejarah, tapi lanjutan dari kalimat gitu. Terus peraturan yang ke-16 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, nama geografi contoh di sini yaitu benua Afrika. Benua Afrika itu merupakan nama geografi, jadi menggunakan huruf kapital, mau itu B-nya ataupun A-nya. Benua Afrika gitu. Terus contoh yang kedua yaitu pesawat jet melintasi Samudra Pasifik. Nah, di sini S sama P-nya itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non kapital. Nah, jadi di sini kalau tadi yang di peraturan nomor 16 itu kan ada namanya benua Afrika. Nah, namanya itu kan yang Afrika. Jadi B-nya itu menggunakan huruf kapital karena ada nama Afrikanya. Nah, sedangkan di peraturan nomor 17 ini tidak digunakan huruf kapital karena tidak ada namanya. Jadi di sini contohnya yang pertama, berenang di danau. Danau kan geografi tapi tidak ada nama geografinya, itu tidak ada nama, misalkan Danau Toba. Berarti kalau Danau Toba D-nya itu besar, T-nya juga besar. Tapi ini kan gak ada nama danaunya apa. Jadi D-nya itu menggunakan huruf kecil. Yang kedua ini di sungai. Nah, berarti sungai S-nya kecil karena tidak ada nama sungainya gitu. Terus peraturan yang ke-18. Huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non kapital. Nah, ini contohnya yang pertama yaitu jeruk bali. Jeruk bali itu kan jenis kan. Nah, nama latinnya itu digunakan huruf kapital, tapi di nama jenisnya itu tidak menggunakan huruf kapital gitu. Terus lanjut aja. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Nah, geografi asal daerah. Misalkan contohnya di sini batik Cirebon. Cirebon itu kan asal daerahnya, sedangkan batiknya itu kan kayak cuman kata gitu. Jadinya dia tidak menggunakan huruf kapital. Yang digunakan huruf kapital itu nama asal daerahnya yaitu Cirebon. Tuh, terus contoh yang kedua yaitu batik Pekalongan. Di sini masyarakat Pekalongan banyak yang memproduksi batik Pekalongan, sangat khas dengan alam gitu. Mohon maaf ini ada kesalahan penulisan. Gini aja contohnya, batik Pekalongan sangat khas dengan alam. Nah, batik Pekalongan, batiknya itu kan huruf kecil kan itu menggunakannya. Nah, asal daerahnya itu kan Pekalongan, jadi P-nya itu menggunakan huruf kapital. Terus lanjut. Di sini peraturan nomor 20 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen kecuali kata tugas. Nah, di sini ada nama negara Bosnia dan Herzegovina. Nah, itu menggunakan huruf kapital karena merupakan nama negara. Terus di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu juga menggunakan huruf kapital gitu. Nah, terus selanjutnya peraturan nomor 21.
Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku. Nah, judul buku di sini digaris besarin, judul buku, karangan, artikel dan makalah serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, di sini contoh yang pertama itu saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, di sini Ave Marianya itu besar, darinya kalau dari itu harusnya kecil, cuman itu kan kayak di awal kalimat gitu. Nah, terus Ave Maria A-nya besar, M-nya besar, ke itu kecil karena itu merupakan kata hubung. Nah, terus jalan lain J-nya besar, L-nya juga besar. Nah, ke itu juga kata hubung, jadi itu menggunakan huruf kecil bukan huruf kapital gitu. Terus contoh yang kedua, saya telah membaca buku riset sumber daya manusia. Nah, judul bukunya di sini itu riset sumber daya manusia. Jadi setiap di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Contoh di sini SE Sarjana Ekonomi. SE kan itu nama gelar. Gitu kan, jadinya menggunakan huruf kapital. SH juga nama gelar, jadi menggunakan huruf kapital. Peraturan yang terakhir. Nah, ini peraturan yang terakhir yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik serta kata atau ungkapan lain termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Ini misalkan manggil bapak untuk sapaan. Nah, berarti itu menggunakan huruf kapital. Tapi misalkan bukan termasuk sapaan, itu jangan menggunakan huruf kapital. Di sini yang digunakan itu ketika menyapa. Misalkan contoh aja di sini, kapan bapak berangkat? Nah, bapak di sini kan untuk menyapa, untuk menanyakan bapak kan, untuk menanyakan si tanya Hasan gitu. Hasannya itu bertanya ke bapak gitu. Nah, terus anak bunda, mari bantu bunda membersihkan kamar mandi. Nah, ini kan bunda di sini juga merupakan kata sapaan, jadi menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu peraturan penggunaan huruf miring. Di sini yang pertama yaitu huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, film, lagu, acara televisi, senior, lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, di sini judul buku Salah Asuhan. Nah, itu berarti menggunakan huruf miring. Begitu juga contoh selanjutnya yaitu membaca novel Milea. Nah, Milea kan merupakan judul novelnya, jadi dia menggunakan huruf miring. Terus selanjutnya peraturan yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Menegaskan berarti imbuhan berkata berjasa bermakna memiliki. Jadi berjasa, bernya itu memiliki makna memiliki, yaitu memiliki jasa gitu. Jadi berjasanya itu menggunakan huruf kapital. Nah, contoh lagi ini, protein itu menunjukkan kecenderungan untuk mengumpul di dalam badan-badan intrasel yang biasanya disebut sebagai badan inklusi. Nah, badan inklusinya ini merupakan kata untuk menghususkan gitu. Jadi dia menggunakan huruf miring. Terus selanjutnya huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, jadi ketika ditemukan bahasa asing atau bahasa daerah itu pasti menggunakan huruf miring karena menyangkut aturan nomor 3 ini. Contoh yang pertama, nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Nah, ini kan merupakan nama itu nama ungkapan ya. Terus selanjutnya huruf tebal. Penggunaan huruf tebal.
Huruf tebal di sini peraturan yang pertama yaitu huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Ramadan, DH tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Di sini, nah ini kan DH kan, berarti yang ditebal itu kan DH-nya, karena itu penegasan gitu. Di selanjutnya kan ada keterangan DH tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, DH itu ditegaskan di kata Ramadan, DH gitu. Jadinya DH-nya itu digunakan huruf tebal. Terus ini contoh yang kedua, bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu sumber pustakanya Quick et al. Nah, et-nya ini untuk menegaskan kata. Jadi dia menggunakan huruf kapital. Terus peraturan yang kedua yaitu huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Jadi di bagian buku-buku atau laporan-laporan itu kalau ada bab, nama bab itu pasti ditulis huruf kapital gitu, atau subbabnya juga seharusnya ditulis huruf kapital gitu. Oke, sekian presentasi dari saya selaku perwakilan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.